Bangkitnya Dataran Hitam bab 941 membodohi diri sendiri. Aku beruntung memiliki orang sepertimu di sisiku, Jade. Raja Carline mengatakan ini dengan nada terharu sambil berjalan menuju bibir istrinya. Hei, aku masih di sini tahu. Kara langsung meneriakkan hal tersebut dengan canggung, merasa tidak enak karena harus melihat ayah dan ibunya yang sudah tua seperti itu. Menjijikkan, sedangkan mereka berdua hanya tersenyum canggung, merasa sudah melupakan kehadiran gadis itu di sana. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kara sudah bertahun-tahun tidak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, jadi tidak aneh jika mereka kehilangan tindakan pencegahan tertentu. Kamu tidak perlu bersikap seperti itu, Kara kecil. Bukankah wajar jika orang tuamu melakukan hal itu? Raja Carline berkomentar dengan puas, merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Adapun Jade, dia hanya berdiri diam, tanpa sadar membuat perbandingan. Mendesah, Raymond kemudian mengesampingkan senyumnya dan memasang ekspresi serius. Bagaimanapun, kita akan segera mengadakan acara besar di utara Dataran Hitam. Perwakilan gereja spiritual untuk wilayah kita akan mengadakan acara antara organisasi kita dan iblis kecil itu. Oh, akankah ada hasil baik dari semua ini? Kara bertanya dengan penuh minat. Ayahnya kemudian menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Mungkin tidak. Tetapi meski begitu, meskipun gereja telah mengizinkan kedatangan keturunan kita dari kekaisaran, mereka tidak akan bisa mulai bertindak sampai peristiwa itu terjadi. Jadi, kita harus berpartisipasi dalam hal itu, apapun keputusan kita di masa depan. Jade merasa tertarik dengan ini dan berkata, itu tidak terlalu buruk. Kita bisa mencoba menyelesaikan perbedaan kita dengan orang itu selama acara itu. Kapan itu akan terjadi? Sekitar 2 bulan lagi. Matanya kemudian menajam sementara tangannya tiba-tiba tertutup. Kalau begitu, kita harus pergi secepat mungkin. Kalau tidak, kita akan kehilangan kesempatan terbaik untuk mencapai kesepakatan dengannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi, Raymond merasa sedikit aneh dengan hal ini, tapi apa yang dikatakan istri tercintanya sangat masuk akal. Dia masih ingin memikirkannya, tapi perjalanan ke bagian Dataran Hitam itu akan memakan waktu hampir sama dengan waktu yang tersisa untuk terjadinya pertemuan seperti itu. Oleh karena itu, dia dapat mempelajari tindakan Minos pada periode ini dan tetap berkomunikasi dengan istrinya tentang keputusannya sebelum kejadian tersebut. Karena memikirkannya, dia gagal membantah perkataan Jade. Kalau begitu, sudah beres. Dia mengatakan ini dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Aku akan berangkat besok ke Dataran Hitam sementara kamu mengurus kerajaan. Segera setelah kamu mengambil keputusan, kirimkan aku seekor burung gagak dengan pesanmu. Dia berhenti sejenak, menatap langit biru di bagian kerajaan akhir itu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan tugas saya. Aku juga akan melakukannya, kata Kara, mengalihkan perhatian ayahnya, yang menatap Jade sambil berpikir. Apa katamu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak akan terlibat dalam hal ini lagi? Jadi, mengapa kamu berbicara omong kosong seperti itu sekarang? Dia bertanya dengan nada kesal. Tapi Kara sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Ayah salah paham, aku hanya akan menemani ibuku. Setelah kita mencapai Dataran Hitam, aku akan mengikuti kembali ke Flaming Empire. Saya sudah berada di sini selama beberapa bulan, dan waktu luang saya akan segera berakhir. Lalu, saya harus kembali ke sekte. Tapi gereja spiritual telah menyetujui keturunan kita datang ke wilayah kita. Itu tidak masalah, ayah. Sekte saya tidak membebaskan saya untuk datang ke sini untuk membantu keluarga, melainkan karena saya telah mendapatkan waktu untuk diri saya sendiri melalui misi yang telah saya selesaikan. Jadi, jika aku ingin tetap di sini, aku khawatir ini akan menimbulkan masalah bagiku. Itu masuk akal, tapi, sayang, biarkan putri kita melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Jangan membuat masalah untuknya. Jade menopang Kara sambil menggandeng salah satu lengan Raymond dengan mesra. Mendesah. Bagus. Tapi jangan pernah berpikir untuk terus mempermalukan keluarga kita. Kau dengar aku, nak? Dia bertanya padanya dengan tajam. Aku tidak ingin kamu mendekati bajingan itu. Baiklah kalau begitu. Bagus. Kalau begitu, manfaatkan situasi ini untuk bepergian kembali bersama kakak. Kalian berdua telah menghabiskan banyak waktu jauh dari satu sama lain, jadi ada baiknya menggunakan kesempatan ini untuk berkumpul. Dia berkomentar, sesaat sebelum dia meninggalkan tempat itu, hendak mengurus urusan lain. Setelah itu, Kara melanjutkan perjalanannya di tempat itu dalam diam, tidak tahu seperti apa perjalanan kembali ke kekaisaran bersama Ford. Sebelumnya mereka telah merencanakan untuk melakukan hal ini, dan pada saat itu, wanita ini mengira ini bisa menjadi kesempatan bagus bagi keduanya untuk bersenang-senang selama berbulan-bulan mereka harus bepergian bersama. Namun, karena semua hal yang terjadi sejak kunjungannya ke kota kering, Kara tidak dapat membayangkan perjalanan ini berkembang seperti yang dia pikirkan. Ford mengetahui perselingkuhannya dengan Minos dan berdebat dengannya beberapa malam yang lalu setelah pemuda itu meninggalkan kota ini.
Dia merasa sangat dikhianati oleh Kara, dan meskipun mereka telah menghabiskan waktu berminggu-minggu di properti yang sama, mereka tidak melakukan apapun satu sama lain. Dan sejujurnya, Kara sendiri tidak begitu tertarik melakukan hal-hal itu dengan kakaknya selama ini. Bukan karena dia jatuh cinta pada Minos dan karenanya berubah pikiran tentang kakaknya. Namun setelah malam-malam bersama Stuart muda dan banyak diskusi dengan Ford, ketegangan antara dia dan kakaknya sudah jauh berkurang. Kara masih menganggap waktunya bersama Ford sangat menyenangkan, dan dia tidak menyesal. Tapi itu tampak seperti sesuatu dari masa lalu, sesuatu untuk diingat di masa depan, tapi bukan sesuatu untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, dia merasa canggung karena harus bepergian bersama kakaknya. Mendesah, itu akan menjadi masalah. Dia merenung, memikirkan bagaimana cara menyelesaikan semuanya. Mungkin akan lebih baik jika saya tinggal di kota kering selama beberapa hari dan membiarkan Ford melanjutkan perjalanannya sendiri. Setelah itu, aku masih bisa tiba di sekte awan abu-abu tepat waktu. Di sisi lain, saat Kara mempunyai banyak ide dalam pikirannya, Jade sudah menghilang dari tempat itu. Menuju kamarnya untuk mempersiapkan perjalanan ini. Dia harus membawa beberapa barang unik kali ini, yang biasanya dia tinggalkan di lemari karena sedikit kebutuhan untuk menggunakannya di sini. Namun, karena dia akan bernegosiasi dengan Minos, naluri kewanitaannya menyuruhnya untuk tidak melupakan pakaian yang sangat dia sukai. Dan saat melakukan itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak tersenyum puas karena pikiran aneh di benaknya. Dan untuk berpikir bahwa Raymond menerima semua itu. Dia menggigit bibirnya saat dia berdiri diam di dalam lemarinya. Ini sangat menyenangkan. Keesokan harinya, Jade, Kara, dan Ford meninggalkan Mirabella bersama-sama menuju dataran hitam. Dari ketiga orang tersebut, satu memiliki ekspresi stres di wajahnya, sementara dua lainnya terlihat jauh lebih baik. Dengan kulit bersinar yang sulit untuk diabaikan. Namun meski Jade dan Kara terlihat baik-baik saja, keduanya memasang ekspresi serius di wajah mereka saat mengucapkan selamat tinggal pada komando keluarga ini. Sayang, jangan khawatirkan aku, kata Jade dari belakang binatang buasnya. Saya tidak akan mencoba sesuatu yang berbahaya, dan segera setelah semuanya beres, saya akan kembali. Kuharap semuanya berhasil. Dia berkata sambil mengangguk padanya. Itu akan. Setelah mendengarkan istrinya, Raymond memandang anak-anaknya dan berkata, sedangkan kalian berdua, jangan membuat masalah apapun dalam perjalanan kembali ke Kekaisaran. Ya, ayah. Bagus, sekarang pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi secepat ini. Dia mengatakan ini dengan ekspresi yang tidak menunjukkan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dan dengan itu, kedua wanita itu tersenyum ketika binatang buas mereka akhirnya meninggalkan kota itu. Sayang, aku minta maaf. Jade menoleh ke belakang saat binatang buasnya bergerak, masih tersenyum. Tetapi aku hanya akan melakukan ini beberapa kali lagi sebelum akhirnya aku mengingat semuanya dan kembali menjadi istri yang baik. Aku berjanji tidak akan memikirkan pemuda itu lagi setelah beberapa hari bersamanya. Itu hanya sementara. Bangkitnya dataran hitam bab 942 pindah ke keluarga salju. Beberapa hari kemudian, saat Jade, Kara, dan Ford sedang menuju ke selatan menuju wilayah utara benua tengah, Minos dan Maida akhirnya melewati pegunungan salju tak berujung. Jadi, mereka telah resmi memasuki kerajaan salju, tempat terakhir yang harus mereka datangi sebelum tiba waktunya menuju ke dataran hitam. Dengan berakhirnya perjalanannya, Minos sangat ingin kembali ke wilayahnya, tempat tunangan tercintanya telah menunggunya, mungkin dengan kabar baik. Dia tahu bahwa tindakannya akan membawa banyak dampak pada dataran hitam. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk mendapatkan keuntungan dan merasakan era baru di wilayahnya. Pertama-tama, dia berharap bisa menemukan dataran hitam tanpa kehadiran pasukan kerajaan ombak. Kedua, dia berpikir bahwa lebih banyak sekutunya akan berada di tempat itu saat ini. Dengan itu, dia sangat ingin mengubah arah perang, meninggalkan posisi tertindas, dan menindas musuh-musuhnya sebelum mencapai tujuannya. Kemerdekaan dataran hitam. Bagaimanapun, dia masih punya beberapa minggu lagi di kerajaan salju sebelum memulai perjalanan pulang. Oleh karena itu, ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu dan fokus pada pelatihan dan kultivasinya. Dan itulah yang sedang dia lakukan saat ini. Di gunung yang puncaknya tertutup es, lapisan energi, tanah, dan potongan cabang, terlihat terbang dari satu sisi ke sisi lain. Sementara suara pertempuran menyebar kemana-mana. Pada saat yang sama, naungan pepohonan menghalangi sebagian cahaya matahari untuk mencapai bagian tertentu dari area tersebut. Menciptakan adegan pertempuran seru yang menarik kedua pihak ke dalam konflik. Khususnya, harimau betina besar berambut hitam, yang sedang berlatih keras bersama Stuart muda. Ayolah, Maida. Itu tuduhan terakhir. Minos berteriak pada binatang itu ketika dia mencoba menggunakan sebagian kecil energinya untuk menyerangnya. Pedang spasial. Astaga! Dia mengiris udara secara diagonal, mencoba untuk menjauh cukup jauh dari makhluk itu agar tidak menangkapnya dalam ruang pengaruh teknik itu.
Bagaimanapun, hal seperti itu pada akhirnya akan menghambat pergerakan Maida, sesuatu yang akan menghambat pelatihan ini. Dan dengan itu, binatang besar itu terus bergerak di sekitar area itu, mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan kuat Minos, yang bisa melukainya secara signifikan. Mengaum, ia meraung ketika melihat bahwa ia tidak memiliki lebih banyak ruang untuk melarikan diri, akhirnya menggunakan cakar hitamnya yang besar untuk mencoba melawan gerakan Minos sebelumnya. Astaga, cakar seperti itu mengiris udara dengan kecepatan tinggi, menciptakan beberapa bilah kecil, saat Maida melompat ke samping dengan kaki belakangnya. Menabrak, ledakan, mengaum. Namun, setelah berlatih dengan Minos selama lebih dari 10 menit, Maida sudah kelelahan. Akibatnya, serangan baliknya berhasil diatasi, membiarkan sebagian besar serangan Minos berlanjut ke arahnya. Mengaum. Setelah itu, dia meraung kesakitan, merasakan luka sedalam 1 cm tiba-tiba muncul di berbagai bagian tubuhnya yang besar. Sepertinya kamu sudah sedikit membaik. Ya, Minos mengatakan ini padanya, memuji stamina macan bersayap itu, yang sebelumnya bahkan tidak bisa bertahan 4 menit di tangannya, tapi sekarang sudah 2 kali lipatnya. Yah, kamu tidak perlu bicara. Istirahatlah. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke ibu kota negara bagian ini. Apakah kita sudah melakukan itu? Bukankah Tuan ingin mengunjungi tempat lain di kerajaan ini? Dia menanyakan hal ini dengan nada terengah-engah, merasakan sakit saat dia berbaring tengkurap di tempat dia terjatuh. Tidak, keadaan ini cukup menarik, dengan banyak kemungkinan dalam hal makhluk spiritual. Sayangnya, tidak banyak waktu yang terbuang. Perang sudah berada pada tahap yang sangat lanjut, dan begitu saya kembali ke dataran hitam, kemungkinan besar kita akan mencapai kemerdekaan dalam waktu kurang dari setahun. Dengan itu, karena aku tidak mempunyai masalah apapun melawan organisasi di kerajaan ini, aku hanya akan bertindak melawan keluarga kerajaan ketika aku pergi untuk mendapatkan informasi dari Scourges of the Devil. Oh, kalau begitu sayang sekali tuannya tidak bisa mengetahui lebih banyak tentang keadaan ini. Ada banyak hal menarik di sekitar sini, kata Maida sambil mengiklankan tempat asalnya. Siapa yang tahu di masa depan, komentar Minos dengan senyuman di wajahnya, sesaat sebelum dia berbalik dari Maida, memberi ruang baginya untuk berkultivasi. Saat ini, mengetahui kerajaan salju bukanlah sesuatu yang penting baginya. Dia, tentu saja, telah mengumpulkan beberapa informasi dari tempat ini melalui desa-desa dan kota-kota dalam perjalanannya. Tapi ini tidak sepenting menyelesaikan urusan resminya di sini dan kembali ke dataran hitam. Oleh karena itu, dia telah mencapai titik dalam perjalanannya di mana dia mempercepat langkahnya untuk menyelesaikan misi ini. Dia telah memperoleh beberapa informasi tentang apa yang terjadi di dataran hitam baru-baru ini, jadi dia sudah menyadari bahwa bala bantuan dari musuh-musuhnya akan tiba dalam beberapa bulan lagi. Karena itu, dia harus berada di tempat itu untuk melindungi wilayahnya dan memimpin pasukannya dalam pertempuran terakhir perang ini. Dengan begitu, dia akan pergi untuk belajar lebih banyak tentang kerajaan salju di masa depan, mungkin ketika dia meninggalkan wilayah ini menuju Pulau Elf atau benua ilahi. Bagaimanapun, tempat-tempat ini masih sangat jauh darinya, dan Stuart muda tidak terlalu memikirkannya. Tidak, dia jauh lebih khawatir terhadap situasi wilayahnya, yang akan menjadi sesuatu yang sangat relevan bagi dirinya selama 1 dekade berikutnya. Sedangkan untuk seluruh dunia, dia secara alami akan membuat rencana untuk tempat-tempat ini di masa depan ketika posisinya di bagian benua tengah ini sudah sepenuhnya stabil. Bagaimanapun, sambil menunggu sesi budidaya Maida, seekor makhluk spiritual besar perlahan mendekati Minos dengan ekspresi patuh di wajah kera besarnya. Tuan, kami membawakan beberapa buah untuk Anda dan Nona Maida. Monyet intan itu mengatakan ini dengan sopan sementara beberapa bawahannya membawakan hidangan besar berisi buah-buahan. Oh, kamu bijaksana, teman-teman. Stuart muda tersenyum sesaat sebelum dia duduk di dahan salah satu pohon di tempat itu dan mulai makan. Dia dan Maida secara tidak sengaja masuk tanpa izin ke bagian wilayah monyet intan. Dan dalam melakukan hal itu, dia jelas harus melawan banyak makhluk itu karena sudah menjadi sifat mereka untuk menguji siapapun yang memasuki wilayah mereka. Namun, tidak seperti apa yang terjadi pada Lee dan Allison, kali ini beberapa monyet intan tingkat tinggi telah menerima pukulan telak dari Minos. Setelah itu, mereka secara alami menyambut pemuda ini dan tunggangannya ke wilayah mereka, memperlakukannya sebagai teman baik suku tersebut. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan masa lalu Minos atau Maida. Sebaliknya, binatang buas di wilayah tersebut tidak akan mengetahui tentang mereka. Namun, seperti binatang buas yang sangat menghargai kekuatan individu, setelah dikalahkan oleh Minos, yang mereka miliki sekarang terhadap pemuda ini hanyalah rasa hormat yang murni. Karena itu, Stuart muda dilayani dengan baik di tempat ini, meskipun dia tidak memintanya. Baiklah, teman-teman, sungguh menyenangkan bepergian bersamamu selama beberapa hari terakhir ini, tapi aku akan meninggalkan wilayahmu hari ini. Apakah itu benar, Tuan? Makhluk raksasa itu, yang tingginya lebih dari 5 meter, bertanya pada manusia muda itu,
merasa tidak enak atas pemberitahuan yang tiba-tiba ini. Aku ada urusan yang harus diselesaikan, dan tidak akan nyaman untuk menundanya lebih lama lagi. Jadi, begitulah. Baiklah, saya harap Tuan dapat menyelesaikan apapun yang terjadi di kerajaan salju. Masalah apapun, Anda dapat mengandalkan dukungan dari suku kami. Orang itu mengatakan itu dengan bangga. Kami tidak sekuat Anda, Tuan, tapi kami bisa membantu penjelajahan, jalur rahasia, apa saja. Benar-benar, tentu saja. Kami selalu membantu teman-teman kami. Hehehe, jadi kuharap kalian datang ke Dataran Hitam, ucap Minos puas. Beberapa jam kemudian, Stuart dan Maida muda akhirnya meninggalkan bagian wilayah suku monyet intan itu, menuju ibu kota kerajaan salju. Ayo, Maida, saatnya menyelesaikan misi kita. Bangkitnya Dataran Hitam bab 943 subordinasi. 6 hari kemudian, pada saat ini, Minos sedang berdiri di luar istana kerajaan keluarga Snow, diam-diam dikawal oleh orang-orang paling berpengaruh di perkebunan itu. Kali ini dia tanpa topengnya, berjalan mengelilingi tempat itu bersama 15 orang, tersenyum seolah sedang berjalan-jalan. Tapi orang-orang di sekitarnya berkeringat dingin, merasakan tekanan karena harus menyambut monster seperti itu di rumah mereka sendiri. Berbeda dengan apa yang terjadi baru-baru ini di markas besar keluarga Carline, begitu Minos memperkenalkan dirinya di pintu masuk markas besar House Snow. Para penjaga dengan cepat melakukan apa yang dia minta. Mereka memberitahu orang-orang terkuat di istana dan menyampaikan informasi kedatangan Minos kepada putra mahkota. Kemudian, orang-orang yang mengawal Stuart muda saat ini datang menemaninya dalam kunjungan ke rumah salju. Orang-orang di organisasi ini sudah berasumsi bahwa Minos bisa muncul di tempat ini karena lintasannya hingga saat itu sepertinya membawanya ke sini. Dan mengingat hal-hal yang telah dia lakukan sampai sekarang, anggota organisasi ini telah memutuskan bahwa jika hal buruk seperti itu benar-benar terjadi, menyambutnya dengan damai adalah yang terbaik. Artinya, saat ini tidak ada raja spiritual level 59 di tempat ini, jadi bagaimana mereka bisa melakukan perlawanan? Ya, mereka tahu bahwa meskipun mereka mendapat dukungan seperti itu, tidak akan ada bedanya. Tapi jika saja Raja Snow ada di sini, orang-orang ini mungkin akan lebih percaya diri terhadap Minos. Namun, dengan kerentanan mereka saat ini, dengan reputasi Minos sebagai pemberontak, mereka tidak perlu menderita karena melakukan pertempuran yang mustahil untuk dimenangkan. Dengan melakukan hal tersebut, mereka akan semakin membuat jengkel musuh, menimbulkan masalah bagi penduduk setempat, menimbulkan kerugian finansial, dan selalu mati di tangannya. Namun, jika lebih jinak, mereka memiliki peluang lebih besar di sini. Minos belum sepenuhnya memusnahkan organisasi manapun dalam perjalanan terornya. Jadi, tidak ada alasan bagi anggota keluarga kerajaan setempat untuk berpikir bahwa dia akan mencoba hal semacam itu di sini. Dengan begitu, mereka hanya memilih jalur diplomatik untuk menghadapi Minos, sesuatu yang, dalam satu hal, sangat menyenangkan pemuda ini. Selama dia mencari kemerdekaan dari Dataran Hitam, Minos selalu memilih untuk menyelesaikan urusannya dengan kata-kata. Dia siap dan bersedia bertarung jika perlu. Tetap saja, dia lebih memilih untuk menyelesaikan masalahnya dengan damai, tanpa khawatir harus stres karena pertempuran sepanjang waktu. Sial, dia lebih suka menghabiskan berbulan-bulan bepergian di kota kering bersama Abi dan banyak teman wanitanya. Jadi, setelah menyadari cara cerdas yang digunakan anggota keluarga salju untuk menyelesaikan masalah ini, Minos merasa senang. Kalian tidak buruk sama sekali. Dia berkomentar lantang kepada orang-orang yang dengan gugup mengantarnya ke tempat di mana putra mahkota seharusnya berada. Menangani situasi dengan begitu damai sungguh mengagumkan. Saya harus mengakui bahwa saya terkesan karena saya tidak mendengar siapapun berteriak bahwa mereka akan membunuh saya atau hal-hal seperti itu. Selamat, di masa depan, mungkin keturunanmu akan menjadi anggota negaraku yang baik. Menurutku tidak buruk jika ada orang pintar yang bekerja untuk saya. Mendengar kata-kata itu, tidak ada seorang pun di sana yang berani mengatakan apapun, tetapi mereka memperhatikan Stuart muda dengan tatapan yang menunjukkan kemarahan dan ketakutan. Musuh baru saja memasuki kota mereka, dan sekarang mereka diperlakukan sebagai bawahan masa depan? Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat marah orang-orang yang sombong di rumah salju? Beberapa dari mereka bahkan adalah orang-orang yang dekat dengan garis suksesi kerajaan setempat. Akibatnya, cara Minos memperlakukan mereka tidak menyenangkan. Bagaimanapun, kekuatan sangat berarti di dunia ini, dan sekarang setelah Minos membawanya, dia memiliki hak istimewa untuk mengatakan hal-hal ini dan tidak mendengar keluhan apapun. Sebaliknya, setelah keheningan canggung menyelimuti tempat itu, pria tertua memberikan jawaban kepada Minos. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Stuart. Hehehe, sama-sama. Beberapa saat kemudian, Minos dan orang-orang itu akhirnya memasuki istana, di mana banyak orang yang bekerja di sana sudah berkeringat dingin saat melihat rombongannya lewat. Melihat banyaknya orang yang bekerja di sana, Minos tersenyum dan melambai kepada beberapa orang asing saat dia berjalan melewati aula. Baiklah teman-teman, selama ini kalian sudah melakukan pekerjaan dengan baik.
Dengan begitu, semoga kalian tidak gagal saat berada di bawah manajemen baru. Dia bercanda sambil menjabat tangan beberapa orang yang berdiri di depan kantor Ambrose Snow. Tuan, lewat sini. Seorang wanita dewasa, berpakaian bagus, dan bertubuh langsing mengatakan ini dengan suara rendah, menunjukkan jalan menuju Stuart muda. Minos mengangguk puas pada wanita itu, menyetujui perilakunya. Anda pasti sekretaris Ambrose kan? Ya, sangat bagus. Kamu nampaknya sangat bertanggung jawab. Mungkin aku akan membawamu bersamaku ke dataran hitam. Dia mengatakan ini dengan nada genit saat dia berdiri di antara wanita itu dan pintu, dengan wajah dekat ke salah satu telinganya. Mendengar itu, wajah wanita itu memerah karena malu. Tetap saja, ketakutan di matanya tidak bisa diabaikan bahkan dalam situasi ini. Aku bercanda. Tentu, jika kamu ingin menemaniku, kita bisa mewujudkannya. Dia mengatakan ini sambil tersenyum dan berjalan menuju kantor itu. Saya khawatir saya tidak cukup baik untuk Tuan Stuart, jawabnya, takut membuatnya kesal. Baiklah kalau begitu. Setelah itu, Minos meninggalkan wanita itu ke samping, dan ketika pintu kantor itu ditutup, dia mulai memperhatikan orang-orang yang menunggunya. 3 orang berada di tempat itu di samping orang-orang yang menemaninya ke sana. Salah satunya adalah Ambrose, yang mudah dikenali Minos karena hanya orang itu yang usianya dekat dengannya. Adapun 2 lainnya, salah satu dari mereka harus menjadi tetua tertinggi keluarga ini, karena dia berada di level 58 dan, oleh karena itu, merupakan orang terkuat di sana. Terakhir, orang terakhir adalah seorang wanita paruh baya yang memiliki rambut putih yang tidak biasa dilihat di wilayah ini. Rambut putih bisa dilihat pada orang yang sudah berada di bagian akhir hatinya. Tapi jarang ada orang di wilayah ini yang memiliki warna rambut seperti ini pada usia yang seharusnya untuk wanita seperti itu. Namun melihatnya, Minos juga tidak kesulitan memahami siapa dirinya nantinya. Wanita itu pasti ratunya, ya? Dia memikirkannya sambil melihat ke arah orang itu, yang tampak hebat meski berusia paruh baya. Setelah mengamati ketiga orang yang berdiri di satu sisi meja utama di sana, Minos segera duduk di hadapan mereka. Yah, sungguh menyenangkan bahwa orang-orang yang relevan bersedia menerima saya dengan baik. Kalian orang-orang kerajaan salju benar-benar tahu cara menyambut tamu. Minos mengomentari hal ini sambil menyapa ketiganya dengan jabat tangan. Meneguk, suara air liur yang tertelan bergema di tempat itu, karena keheningan memberikan tekanan tertentu pada hati orang-orang di sana. Ambrose lalu tersenyum paksa dan bertanya, Tuan Stuart, atas kunjungan Anda kami berhutang apa? Langsung saja, aku menyukainya. Minos berkomentar dengan puas saat dia melihat wanita itu sebelumnya. Sepertinya kamu dan Raja Snow tidak mendidiknya dengan buruk. Sangat bagus, sayang sekali suamimu tidak ada di sini, atau negosiasi kita bisa berkembang lebih mudah. Sang ratu kemudian menatap dingin ke arah Stuart muda, tidak mengerti apa maksudnya. Apa yang ingin Anda katakan? Yah, aku ingin sesuatu yang kamu miliki, tapi karena aku sudah berada di tempat ini, aku tidak bisa menyia-nyiakan perjalanan ini kan? Jangan membodohi diri sendiri. Kami adalah musuh, dan kamu mencoba menghancurkan wilayahku. Jadi, tentu saja, kami akan menghadapinya sekarang juga. Meneguk, Minos kemudian memperhatikan pergerakan orang-orang itu seolah bersiap mengeluarkan senjatanya masing-masing. Tapi jangan terlalu terburu-buru, ada peluang bagi kalian semua untuk bertahan hidup. Kamu hanya perlu memberikan apa yang kuinginkan dan menjadi bawahanku. Dia kemudian tersenyum ketika dia memikirkan sesuatu. Ayo gunakan pasukan kita untuk memusnahkan musuh di dataran hitam. Bangkitnya dataran hitam bab 944 merencanakan pembantaian. Apa? Ambrose bertanya tanpa sadar sambil memperhatikan orang di depannya dengan mata terbelalak. Oh, apakah kamu tidak mengerti? Baiklah, biar ku jelaskan dengan lebih sederhana. Aku ingin kamu berlutut sebagai bawahan dataran hitam hari ini. Setelah itu, aku akan menghabiskan beberapa hari di sini sampai kita melengsarkan ayahmu, dan kamu mengambil alih posisinya dengan dukungan sebagian besar keluarga kerajaan. Setelah itu, kami akan menandatangani kontrak jiwa untuk memastikan bahwa semua orang di sini mengikuti kesepakatan itu. Akhirnya, sebagai bagian dari organisasiku, tentu saja kamu akan membantuku melenyapkan beberapa musuhku saat mereka tidur. Lagi pula, itulah keuntungan memiliki sekutu dalam. Minos selesai mengatakan itu, menatap orang-orang itu dengan lebih serius. Apa? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kami bukan pengkhianat yang membunuh rekannya. Benar, keluarga mendapat kehormatan untuk melindungi. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan kita juga tidak bisa melengsarkan ayahku. Ambrose mengatakan ini dengan prihatin karena dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja spiritual memberikan wewenang kepada raja regional. Dengan begitu, jika ayahku tidak secara resmi turun tahta dan gereja menerimaku sebagai penerusnya, semua ini tidak akan memiliki validitas praktis. Oh, Minos berkata dengan heran. Sepertinya kalian lebih baik mati.
Meneguk, orang-orang di sana gemetar ketakutan, seketika kembali ke keheningan yang menyeramkan beberapa detik yang lalu. Sedangkan sang ratu, dia mengepalkan tangannya dalam ketidakberdayaan, merasakan dirinya dalam posisi ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Permintaan Anda sangat berlebihan. Bagaimana Anda mengharapkan kami melakukan semua hal ini? Dia bertanya dengan gugup. Sang ratu telah hidup cukup lama, namun ia tidak ingin mati. Apalagi kehilangan putra satu-satunya yang masih hidup. Dengan cara ini, dia harus mengimbau Minos untuk setidaknya mencoba menuntut sesuatu yang lebih terjangkau. Dia kemudian menjawab, tidak peduli apa yang gereja katakan atau tidak katakan tentang masalah ini. Selama kamu mengikuti perjanjian, Ambrose akan menjadi raja, dan suamimu akhirnya bisa pensiun. Mengenai apa yang dipikirkan orang atau organisasi lain tentang hal ini, saya tidak peduli. Lagi pula, kamu akan memimpin negara bagian ini, jadi aku tidak khawatir tentang itu. Namun, jika kamu tidak mengikuti poin-poin perjanjian yang akan kita tanda tangani, kontrak seperti itu akan membawa konsekuensi yang buruk bagi keluargamu. Pada titik ini, bagi saya, keberadaan keluarga ini dalam bahaya sudah cukup untuk memastikan bahwa kesepakatan kita membawa hasil yang nyata. Dia lalu bertanya dengan sinis. Atau akankah Raja Snow menerima kematian putranya, istrinya, dan seluruh eselon atas keluarga Snow hanya untuk mendapatkan kembali posisinya? Ceka, orang-orang di sana merasa lebih buruk lagi atas kata-kata Minos. Merasa bahwa menggunakan hipotesis yang tidak masuk akal seperti itu adalah sebuah aib bagi Raja. Raja Snow tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sial, pria itu sudah cukup jauh dari sebagian besar urusan resmi pemerintahan kerajaan salju. Jadi, dia pasti tidak akan membahayakan keluarganya untuk sesuatu yang bahkan tidak dia inginkan. Dan mengetahui hal itu, orang-orang itu semakin marah mendengar perkataan Minos. Bagaimanapun, Minos menyadari sepertinya tidak ada seorang pun di sana yang ingin mengatakan apapun, jadi dia melanjutkan. Mengenai pembunuhan ini, itu demi kebaikan organisasi Anda. Setelah kamu menjadi bagian dari kekuatanku, secara alami aku akan menggunakan kemampuanmu untuk keuntunganku. Dan karena mungkin berbahaya bagi organisasi Anda untuk berperang melawan negara-negara regional lainnya. Bukankah akan lebih mudah jika kita melenyapkan banyak musuh sekaligus? Dengan bergabungnya keluargamu dengan pasukanku, kita dapat dengan cepat melenyapkan sebagian besar raja spiritual kerajaan Brown dan kerajaan Cromwell. Bagaimana dengan kerajaan lain? Ambrose bertanya dengan ragu, masih sangat prihatin. Jangan khawatir tentang yang lain. Saya punya metode untuk menghadapinya. Namun Ratu sama sekali tidak menyukai hal itu. Anda berbicara seolah-olah perang akan berakhir dengan tindakan ini, dan semuanya akan kembali normal. Tapi bagaimana dengan banyaknya bala bantuan yang dibawa oleh keluarga daerah lain ke wilayah Anda? Bagaimana kamu berniat menghadapinya? Setelah mendengar ini, Minos langsung mengerti bahwa wanita seperti itu sedang berbicara tentang orang-orang yang berasal dari Flaming Empire. Yah, bukankah bala bantuanmu juga datang? Kalau begitu, aku akan menggunakan orang-orang seperti itu untuk menghadapi mereka yang datang ke pihak musuh. Minos sudah berencana menggunakan bala bantuan musuh untuk melawan diri mereka sendiri sejak dia mengetahui tindakan Gloria beberapa minggu lalu. Dia tahu dia tidak bisa menggunakan bantuan ibunya. Karena Gloria telah menyatakan secara spesifik bahwa hanya orang yang lahir di wilayah utara, yaitu keturunan langsung dari kekuatan lokal, yang bisa datang ke tempat ini dengan kebebasan bertindak. Tetapi meskipun ibunya diizinkan melakukan apapun, dia tetap tidak akan meminta bantuan ibunya atau organisasi itu. Tidak, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Terutama dalam situasi di mana dia mempunyai begitu banyak alternatif. Oleh karena itu, ia malah akan memaksa organisasi-organisasi regional untuk menundukkan diri kepadanya dan kemudian menggunakan kekuatan tersebut untuk melawan kaum kontra-revolusioner di Dataran Hitam. Dan ini termasuk bala bantuan yang datang dari negara itu, yang anggotanya berasal dari seluruh keluarga kerajaan di wilayah itu. Jadi, dia ingin menggunakan celah dalam pembebasan Gloria, yang tidak menentukan pihak mana yang harus dilawan oleh bala bantuan tersebut untuk memberikan tekanan pada musuh-musuhnya. Dan setelah menyadari hal seperti itu, masing-masing orang di sana menjadi takut padanya, merasa seolah-olah pemuda ini telah merencanakan ini sejak awal. Itukah sebabnya kamu memutuskan untuk berkeliling wilayah ini baru-baru ini? Ratu bertanya, apakah kamu juga memberikan penawaran yang sama pada keluarga Carline? Wanita ini hanya bertanya tentang keluarga itu karena organisasi seperti itu telah bertahan dari perjalanan Minos tanpa kehilangan nyawa. Dan sepertinya itu adalah jalan ke depan bagi mereka jika mereka menerima tuntutannya. Hehe, Minos tertawa tertarik, kagum dengan kecerdasan wanita itu. Siapa tahu, omong-omong aku di sini bukan untuk membicarakan organisasi lain tapi tentang House Snow. Itulah beberapa tuntutanku agar kamu tidak menderita kematian yang tidak perlu. Tapi jangan melampaui niat baikku. Dan saya tidak ingin mendengar pertanyaan moral apapun tentang apa yang harus dilakukan di Dataran Hitam. Patuh saja jika tiba waktunya untuk bertindak.
Meneguk, Ambrose selalu berkata dengan suara rendah. Baiklah, kami akan menerima kesepakatannya. Ambrose, yang mulia, orang-orang di tempat itu berseru serentak, kaget karena dia menerima semua itu begitu cepat. Ibu, kita tidak punya pilihan di sini. Dia berkata dengan suara rendah sambil berbicara di telinga kiri ibunya. Saat ayah pergi, dia berkata jika terjadi sesuatu padanya, aku harus menyerah pada orang ini. Jadi, karena kita sudah mencapai titik ini, tidak ada alasan bagi kita untuk mengambil risiko lagi di sini. Mari kita terima saja. Benarkah itu? Dia bertanya sambil menatap mata putranya, merasa tidak enak karena suaminya mengambil keputusan ini tanpa setidaknya berbicara dengannya. Ya, Sai. Dia mendesah pelan sebelum menerima semuanya. Baiklah, kalau begitu ayo kita lakukan seperti ini. Hehehehe, itu lebih baik. Minos bangkit dari kursinya, senang dengan tindakan orang-orang ini. Karena itu sudah diputuskan, kuharap kamu menemukan hakim spiritual yang bisa menvalidasi kontrak jiwa kita sesegera mungkin. Saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama dari yang diperlukan. Juga, saya ingin Anda menyampaikan kepada saya informasi dari Scourges of the Devil yang Anda peroleh melalui interogasi Dean Chamber. Apa? Salah satu raja spiritual di tempat itu, orang yang telah menyiksa Patriark Dekan sebelumnya, mengatakan hal seperti itu dengan terkejut, tidak memahami bagaimana Minos mengetahui informasi itu. Terlepas dari beberapa musuh Scourges of the Devil yang pernah mereka hubungi, tidak ada orang lain yang mengetahui informasi itu. Tapi dari perkataan Minos, sepertinya dia tahu segalanya, tidak hanya mereka punya informasinya tapi juga bagaimana mereka mendapatkannya. Bagaimana kamu tahu itu? Orang itu bertanya. Tentu saja aku punya kemampuanku. Dia mengatakan ini sambil menuju pintu keluar kantor itu sambil tersenyum. Menurutmu siapa yang memberitahumu tentang keluarga Chamber? Bangkitnya dataran hitam bab 945 ironi Minos. Setelah wahyu mendadak dari Stuart muda, masing-masing orang di kantor Ambrose berdiri diam dengan mulut terbuka, terkejut dengan cara Minos memanipulasi mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Ambrose hampir lepas dari rongganya saat memikirkan masalah ini. Fakta bahwa mereka mengetahui tentang Chamber telah membawa mereka ke dalam konfrontasi dengan keluarga Cromwell, yang telah melemahkan kedua belah pihak. Di saat yang sama, mereka juga menemukan lokasi markas Scourge of the Devil, salah satu target Minos. Dengan kata lain, tindakan pemuda itu telah menyebabkan keluarga Snow menimbulkan beberapa konsekuensi positif bagi dirinya sendiri. Kalau dipikir-pikir, orang-orang di tempat itu mau tidak mau akan terkejut dan kaget dengan betapa dalamnya skema Minos. Penjahat itu, dia merencanakan semua ini sejak awal. Dia benar-benar membuat kita melemahkan diri kita sendiri demi dia. Hanya untuk sekarang dengan mudah mendominasi kita. Ratu memikirkan hal ini, dengan perasaan marah, merasa malu karena organisasinya telah dimanipulasi oleh seorang pemuda di bawah 25 tahun. Dan bukan hanya dia yang merasa seperti ini. Semua orang di sana sadar bahwa mereka juga, dan sebagian besar pemimpin daerah, telah dimanipulasi oleh tindakan Minos. Sulit dipercaya, saya tidak berpikir melakukan hal seperti itu mungkin. Brengsek, bukan tanpa alasan dia selalu begitu tenang. Orang malang itu hanya menunggu saat yang tepat untuk menggunakan kartunya. Wilayah ini hilang. Beberapa komentar terdengar di sekitar tempat itu, karena orang-orang itu kehilangan kepercayaan diri yang mereka miliki. Mereka sudah berada dalam situasi putus asa dan tidak punya harapan untuk lepas dari kepatuhan Minos. Namun, selama masih ada kehidupan, selalu ada peluang untuk perubahan. Mereka akan berkompromi dengan Minos, namun keturunan dan bawahan mereka masih bisa bertindak melawan kepentingan dataran hitam. Dan dengan hal itu, betapapun kecilnya, masih ada harapan di hati orang-orang tersebut. Namun menyadari betapa sulitnya berurusan dengan seseorang yang sangat teliti, para raja spiritual ini segera mulai merasa bahwa tidak ada harapan bagi mereka. Cahaya di ujung terowongan hanyalah mimpi kekanak-kanakan. Jika Minos melakukan hal seperti itu pada mereka, lalu apa yang mungkin terjadi di masa lalu antara pemuda ini dan keluarga Carline dan Walker? Keluarga Walker tentu tidak memiliki keberuntungan, seperti mereka. Tapi, organisasi itu dibiarkan terus ada, meski dia punya kekuatan untuk melenyapkannya. Sedangkan untuk keluarga Carline, organisasi itu mungkin sudah menerima penyerahan diri kepada Minos. Lagi pula, kenapa dia menghabiskan 2 hari penuh di kantor pusat organisasi itu tanpa terjadi sesuatu? Sungguh aneh, kalau dipikir-pikir, mereka yang tetap tinggal di kantor Ambrose setelah Minos pergi berasumsi yang terburuk. Lebih dari separuh wilayah ini pasti sudah memiliki kesepakatan dengannya sekarang. Orang yang melakukan penangkapan dan interogasi terhadap Dean Chamber mengatakan hal ini dengan lantang. Yakin akan kemungkinan ini? Kenapa kamu mengatakan itu? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menguasai separuh wilayah dan masih membuang waktu untuk kita? Pria itu kemudian berkata, sambil menatap Ambrose. Stone Island pasti akan mendukungnya setelah keseimbangan perang tercapai. Dan dari apa yang saya dengar baru-baru ini, pertempuran di dataran hitam semakin seimbang, perlahan-lahan beralih ke wilayah pemberontak.
Dan dengan kunjungan pemuda itu baru-baru ini ke Kerajaan Ombak dan Kerajaan Akhir, saya tidak dapat membayangkan kekuatan kedua negara tersebut mempertahankan sikap mereka sebelumnya. Dengan kata lain, mereka sudah berada di pihak Minos Stuart. Pria ini tidak membuat analisa ini hanya dengan mempertimbangkan kunjungan Minos. Hal seperti itu bisa saja merupakan penindasan, karena majalah regional menggambarkan perjalanan Stuart muda. Namun, karena tawaran Minos, pria itu mau tidak mau berpikir bahwa hal yang sama juga terjadi ketika Stuart muda mengunjungi dua keluarga kerajaan lainnya ini. Jadi, itu dia. Ambrose berkomentar dengan suara rendah, merasa bahwa tidak ada kesalahan dalam alur pemikiran kultivator level 57 itu. Yah, tidak ada bedanya. Sang ratu berdiri dari kursi berlengan, berbicara kepada orang-orang itu masih dengan ekspresi masam di wajahnya yang cantik. Nasib kita sudah ditentukan, jadi kita sebaiknya menikmati mencoba melihat sisi baiknya dari semua ini. Setidaknya kita akan berada di pihak yang menang. Dia pikir Minos tidak mungkin kalah dalam perang ini jika tiga kerajaan paling utara di wilayah itu berpindah pihak dalam konflik ini. Hal ini berarti 4 dari 6 negara bagian di kawasan itu menguntungkan Dataran Hitam. Jadi, meskipun 2 negara bagian yang tersisa bisa mendapatkan bala bantuan dari Kekaisaran, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Stuart muda. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat tidak adil di mana 4 kerajaan dan 1 negara yang memberontak akan melawan 2 kerajaan. Selain itu, Minos tampaknya tidak menderita karena masalah kurangnya sumber daya regional dan dibudidayakan seolah-olah tidur pun membuatnya lebih kuat. Jadi, dengan hanya bala bantuan yang datang dari Flaming Empire, pasukan Black Plain yang baru seharusnya cukup untuk menangani sisa perang. Hal ini tentu saja terjadi jika tidak ada kekuatan tingkat tinggi yang memutuskan untuk terlibat dalam kekacauan ini. Tapi karena gereja spiritual mengawasi wilayah ini dan tidak terlalu tertarik pada intrik lokal untuk terlibat langsung, kemungkinan terjadinya hal seperti itu kecil. Dengan mengingat hal itu, sang ratu tidak lagi ragu bahwa tidak masuk akal melawan Minos di wilayah utara benua tengah yang kacau ini. Jika mereka tidak terlibat dalam hal ini sejak awal, seperti yang dilakukan Houston pada sebagian besar konflik, mereka mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi susunya sudah tumpah, dan sekarang mereka hanya bisa menghadapi kenyataan itu. Jadi, dia siap membantu Dataran Hitam dan setidaknya memastikan kerugian kecil bagi keluarganya. Yang mulia, Ibu, jangan terlalu memikirkan hal itu. Dia berkata kepada orang-orang itu sambil berjalan menuju pintu keluar kantor putranya. Dalam situasi tertentu, lebih baik berhenti melawan arus dan biarkan arus membawa Anda. Selama arus Minos tidak membawa kita melewati tebing, kita akan baik-baik saja. Dia berkata dengan suara rendah, segera setelah itu menghela nafas dalam-dalam. Setelah itu, Ambrose dan orang-orang lainnya terus berada di tempat itu hingga akhirnya memberikan perintah terakhirnya. Panggil Hakim Spiritual Ham. Ayo cepat mempersiapkan perjanjian dengan Dataran Hitam. Yang mulia, salah satu dari mereka mencoba mengatakan sesuatu tetapi segera dihentikan oleh pemimpin tertinggi organisasi itu. Lakukan cepat, tidak ada ruang untuk penipuan di sini, jadi semakin cepat kita menyelesaikan masalah ini, semakin sedikit waktu orang itu berada di bawah atap kita. Atau kamu lebih suka dia ada di sini? Meneguk, aku lebih baik disiksa sehari-hari daripada itu. Tekanannya terlalu besar, dia bisa membunuh kita kapan saja. 6. Itu. Gumaman berlanjut di sana sampai Ambrose juga memutuskan untuk pergi untuk memberitahu Stuart muda informasi tentang cambuk iblis. Tidak banyak lagi yang bisa dilakukan dalam situasi ini, dan meskipun dia memiliki tanggung jawab terhadap kerajaan, pangeran ini tidak memiliki ketenangan untuk menghadapinya sekarang. Terlalu menegangkan jika harus menghadapi kemungkinan kematian mendadak dan kehilangan kemerdekaan yang berharga dari negara ini. Meskipun gagasan tentang sebuah negara sebagian besar bersifat virtual, dan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Gagasan ini tetaplah sesuatu yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Dan dengan banyaknya sejarah, tidak mungkin Ambrose tidak memiliki rasa memiliki kebanggaan terhadap kerajaan dan keluarganya. Namun sekarang, secara tiba-tiba, mereka diliputi oleh kekuatan yang memperjuangkan kemerdekaannya. Sungguh luar biasa untuk dipikirkan. Seorang pemberontak yang berjuang untuk kebebasannya. Ide yang sangat bagus. Tidak terlalu memikirkan bagaimana dia sekarang berjuang untuk merampas kebebasan orang lain. Sungguh ironis. Tapi itulah hidup. Mereka telah menindas dan menciptakan monster yang kini meneror mereka. Tidak ada orang yang tidak bersalah dan tidak bersalah di sini. Hanya ada pemenang dan pecundang pada akhirnya. Dan mereka kalah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 946 hari baru bagi Hadria. Saat Minos berada di ibu kota kerajaan salju, berita tentang pemberontakan di sekitar perbatasan utara dan selatan Dataran Hitam terus berdatangan di kota kering. Setelah membangun sarang pembangkangan di kerajaan Cromwell dan kerajaan Gelombang, beberapa pertempuran di Dataran Hitam telah beralih ke negara-negara tersebut.
Pada saat yang sama, keadaan baru perang yang diakibatkan oleh meningkatnya musuh kekuatan kontrarevolusioner di wilayah tersebut telah menciptakan berbagai gejolak sosial. Baik di Kerajaan Ombak maupun Kerajaan Cromwell, perbudakan merupakan masalah yang ada karena negara-negara tersebut mengizinkan pasar semacam ini. Dan justru karena hal ini, terdapat kota-kota di negara bagian ini dengan ribuan orang, masing-masing dari mereka menderita dan menunggu kesempatan. Jadi, beberapa kota tersebut terkena dampaknya karena adanya perubahan di dua wilayah yang berbatasan dengan dataran hitam tersebut. Dan sekarang, pasukan Minos sedang berperang, namun budak yang dibebaskan atau budak yang memberontak telah bergabung dalam perang. Budak-budak tersebut mungkin relatif lemah dan tidak berarti dibandingkan dengan mereka yang terlibat langsung dalam perang kemerdekaan dataran hitam. Tapi mereka sangat banyak dan bisa bertindak diam-diam melawan markas musuh. Dengan cara ini, gerakan pemberontakan keluarga Hayes, Stokes, dan Cohen telah menghasut gerakan massa tertindas. Dulu, sekarang, mereka sangat membenci kaum kontra-revolusioner yang menggunakan kota atau kamp di daerah tersebut untuk beristirahat dan menyimpan perbekalan. Mereka mendapatkan bantuan dari pasukan sekutu dataran hitam untuk menyingkirkan barang-barang yang mungkin membatasi pergerakan mereka atau menutup budidaya mereka. Dan kemudian, mereka bertindak melawan tuan mereka. Pada saat yang sama, teror menyebar ke organisasi-organisasi paling terkemuka di bagian farmland, di mana tanaman dibakar hampir setiap hari. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan dunia bawah pun menderita akibat banyaknya tindakan di sekitar area itu. Misalnya, pasar gelap di Hadria. Sebuah organisasi yang tidak hanya memperdagangkan budak tetapi juga memiliki bisnis lain yang terkait dengan pasar tersebut di sekitar wilayah paling utara Kerajaan Cromwell. Menderita akibat tindakan ini, mereka diserang hampir setiap hari, seringkali merasa kesal karena upaya melarikan diri, tindakan kecil yang membingungkan mereka, dan pelarian yang terus-menerus. Dan semakin banyak orang yang mengungsi, semakin problematis situasi di kota itu, di mana massa sepertinya akhirnya mencapai batas toleransinya. Bahkan perempuan yang dipaksa menjadi pelacur pun berjuang di pihak kaum revolusioner, mencoba menghancurkan masyarakat mapan di wilayah tersebut. Dan dengan ini, kekuatan yang berkuasa mau tidak mau merasa seolah-olah tindakan sekutu Minos mengobarkan harapan kaum tertindas. Itu adalah sebuah masalah. Bagaimanapun, organisasi yang dominan selalu merupakan minoritas dalam hal jumlah. Misalkan seluruh kota memutuskan akan lebih baik untuk menghilangkan tumor di tubuh mereka. Bagaimana kekuatan-kekuatan ini mendukung ratusan ribu musuh di kota mereka sendiri? Dan justru gerakan inilah yang perlahan-lahan mulai berkembang di sekitar daerah-daerah tersebut dalam bentuk pemberontakan. Di mana warga biasa menjadi semakin marah terhadap para pemimpin mereka seiring berjalannya waktu. Bagi warga negara biasa, tidak akan ada bedanya menjadi bawahan Minos atau siapapun yang akan menjadi raja baru Kerajaan Ombak atau Kerajaan Cromwell. Minos sudah kuat, jadi satu-satunya keuntungan yang bisa membuat orang-orang ini ingin terus dipimpin oleh keluarga kerajaan sudah tidak ada lagi. Di sisi lain, para pemimpin lokal bersikeras untuk melawan Stuart muda, menciptakan situasi yang tidak aman bagi mereka yang tidak mendapatkan keuntungan dari konflik ini. Mereka kekurangan kekuatan dan bergantung pada harapan bahwa serangan mendadak tidak akan membunuh mereka atau mengambil orang-orang yang mereka cintai dari dunia ini. Selain itu, lapangan pekerjaan menjadi semakin langka, sementara terbatasnya pasokan pangan meningkatkan harga pangan hampir setiap hari. Dan dengan ini datanglah rasa lapar. Jadi, dengan semua masalah yang bercampur aduk di kepala rakyat jelata di wilayah ini, banyak orang yang kehilangan kesabaran terhadap pemimpin mereka dan mulai memberontak. Hal ini dimulai di Hadria, di mana kehadiran pasar gelap, kekuatan antagonis yang sangat besar di wilayah ini, telah menghasut penduduk setempat dengan lebih ganas lagi. Hari baru untuk Hadria. Pemotongan umum di Hadria. Pemberontak bunuh pemimpin pasar gelap lokal. Berbagai berita utama muncul di lembaran-lembaran koran yang berserakan di meja muda Stuart, tempat tunangannya sedang bekerja saat ini. Abi sedang duduk dengan nyaman di kursi berlengan Minos, membaca beberapa artikel tentang kejadian baru-baru ini di Hadria, rumah terbaru para pemberontak di Kerajaan Cromwell. Hadria telah menghabiskan berhari-hari gerakan revolusioner dan pasukan sekutu dataran hitam sampai penduduk bertindak melawan penguasanya. Pada masa itu, beberapa ribu orang tewas dalam kekacauan yang menyebabkan invasi basis utama kekuatan penindas di kota itu. Namun, setelah banyak pertempuran dan pembunuhan, bahkan raja spiritual yang gagal melarikan diri dari kota itu pada waktunya telah meninggal. Dan hanya setelah banyak darah mengalir melalui jalan-jalan Hadria, tempat itu akhirnya terbebas dari masa lalunya yang menindas dan menyaksikan fajar baru. Sungguh menakjubkan bagaimana orang-orang ini bertindak pada saat putus asa itu. Abi merenungkan kekuatan luar biasa yang mungkin dimiliki kolektif tersebut. Apakah mereka akan menolak untuk menyerahkan kotanya kepada kita segera setelah berjuang untuk pembebasan mereka? Dataran hitam jelas tidak berencana membiarkan wilayah ini bebas untuk diserap oleh kekuatan lain di masa depan. Jadi, cepat atau lambat, pasukan Black Plain Army akan mengambil alih tempat itu.
Karena itu, Abi khawatir penduduk di tempat itu akan salah paham dan mempersulit mereka di kemudian hari. Tidak masalah. Ketika dataran hitam mulai menerima imigran setelah perang berakhir dan tumbuh dengan pesat, bahkan jika kita tidak memerintahkannya. Saya yakin mereka akan tetap meminta untuk menjadi bagian dari wilayah kita. Lagi pula, bahkan di masa damai, tidak ada kota yang mampu menanggung ketegangan di kawasan ini sendirian. Setelah memikirkan hal ini, dia membaca beberapa laporan dari Guild Tentara Bayaran Lokal yang membicarakan tentang hasil misi yang dilewati Minos beberapa bulan lalu. Hal ini berkaitan dengan misi yang dibuat bagi tentara bayaran lokal untuk membasmi kelompok bandit di bagian selatan Kerajaan Ombak, di mana terdapat salah satu pusat kejahatan regional. Seperti tempat yang pernah Peter lewati sebelumnya, di mana terdapat kota penjahat di pesisir pantai wilayah itu. Akhirnya, setelah menginterogasi tokoh-tokoh terkemuka dari kelompok bandit itu, semua penjahat di wilayah selatan Kerajaan Ombak dihabisi oleh tentara bayaran. Abi terus membaca salah satu laporan yang ditulis oleh para prajurit, dikirim oleh Minos untuk melindungi tentara bayaran lokal. Namun, diketahui bahwa sebagian dari kelompok ini bekerja untuk sebuah organisasi yang tercantum dalam buku musuh dataran hitam. Bajak laut segitiga darah memiliki sekelompok bajak laut dari wilayah ini yang melakukan pekerjaan luar untuk mereka. Secara khusus, mereka mengincar peta tertentu yang mungkin ada di mana saja di wilayah ini. Setelah itu, Abi membaca laporan tersebut beberapa menit lagi hingga dia selesai melakukannya. Peta, dia bertanya-tanya, mengingat cerita Emlyn dan organisasi bajak laut itu, ketika dia memikirkan mengapa organisasi sekuat itu mencari sesuatu seperti itu di wilayah ini. Mendesah, aku tidak bisa memikirkan apapun untuk memecahkan misteri ini. Dia menghela nafas kecewa sambil menyandarkan punggungnya ke kursi berlengan yang masih memiliki sisa-sisa aroma. Dia kemudian memalingkan wajahnya ke samping dan mencium aroma maskulin tunangannya. Mungkin Minos bisa memecahkan misteri ini. Saat dia tiba di sini, aku akan membicarakannya dengannya. Dia mengambil keputusan, bangkit dari sana dan menuju rumah mereka. Aku tidak bisa bersantai meskipun aku sudah mencapai level 53. Dia bergumam dengan suara rendah saat dia berjalan ke ruang budidaya rumahnya dan rumah Minos. Minos mungkin sudah mencapai setengah level itu, jadi aku harus berusaha lebih keras. Dan dengan itu, dia berjalan ke tujuannya, memikirkan tunangannya sebagai penyemangat untuk pelatihan. Tapi memikirkan Minos, dia juga merindukannya dan sentuhannya. Namun dia tidak gelisah. Dia sudah tahu bahwa pasangannya akan kembali memeluknya dan membuatnya bahagia dalam 2 bulan ke depan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 947 kembalinya Luke. Pada saat yang sama Abi menjalankan tugasnya di Kota Kering, seorang pemuda berambut pirang, ditemani oleh binatang bersayap raksasa dan manusia, tiba di ibu kota Pulau Batu. Namun, orang di sampingnya bukanlah orang biasa, karena pria ini adalah kaisar spiritual yang kuat, seseorang yang sudah berada di level 63. Jadi, kamu akan kembali ke sini untuk selamanya? Pria berambut abu-abu itu bertanya pada pemuda pirang di sebelahnya. Kamu masih bisa kembali bersamaku jika kamu mau. Lagi pula aku masih harus kembali ke kekaisaran. Tuan Holt, terima kasih atas tawarannya. Tetapi saya yakin kerajaan barat bukan untuk saya. Pemuda pirang itu mengatakan ini dengan kepala tertunduk, merasa tidak enak karena harus mengakuinya dengan lantang. Itulah aku. Aku hanyalah orang biasa, tanpa prestise atau ekspektasi pertumbuhan apapun. Aku lebih memilih hidup lebih sedikit, tapi hidup seperti raja di sini, di benua tengah bagian utara. Hehehe, aku pikir kamu akan mengatakan sesuatu seperti itu. Kaisar spiritual itu tertawa tetapi tidak terus memaksakan dirinya pada pemuda di sampingnya. Kekaisaran barat sangat brutal bagi orang-orang yang hanya berbakat berkulit hitam, seperti halnya pemuda itu. Bagi orang seperti dia, akan sulit untuk mendapatkan posisi yang cukup tinggi agar dia setidaknya memiliki status yang sama dengan yang dia miliki di Pulau Batu beberapa tahun lalu. Dan karena ahli tersebut mengetahui bahwa bagi orang-orang dari wilayah ini, sama sekali tidak mudah untuk menyerahkan identitas mereka untuk berperang di tempat yang ramai seperti kekaisaran itu. Dia tidak menyalahkan pemuda ini. Itu adalah pilihan yang tulus, dan dia tidak punya hak untuk mempertanyakan atau memaksa pemuda ini untuk mengikuti jalan berdarah. Dia mungkin akan membuat keputusan serupa jika dia berada di tempat rekan seperjalanannya. Namun, sebagai penduduk asli kerajaan itu, Oril Holt sudah terbiasa dengan gaya hidup kejam di tempat itu. Tidak, dia tidak terbiasa dengan hal itu. Sebaliknya, dia kecanduan gagasan tentang risiko besar yang disertai dengan kemungkinan keuntungan besar. Dan dengan pola pikir yang berbeda, mau tak mau dia menyesali bahwa pemuda seperti itu telah memilih jalan keluar yang mudah. Yah, bagaimanapun juga, kuharap kamu tidak menyesalinya, Luke. Kamu masih muda dan belum banyak melihat dunia luas ini. Tapi percayalah, jumlah pria yang menyesali keputusan seperti kamu tidaklah sedikit. Salah satu dari mereka bahkan menciptakan ungkapan hebat yang telah diulang-ulang di Kekaisaran Barat selama ratusan ribu tahun.
Dia kemudian menatap mata pemuda berambut pirang itu dan berkata, lebih baik menderita karena kekalahan daripada menyesal. Pokoknya, aku hanya berharap kamu tidak membuat keputusan itu mengingat gadis yang kamu sukai. Kesalahan terburuk seorang pria adalah menjadikan wanita manapun sebagai tujuannya. Saya belum pernah bertemu pria manapun yang mengorbankan dirinya demi wanita yang bahagia atau sukses. Setiap orang yang mengikuti jalan itu akan menyesalinya, ditinggalkan, dikhianati, atau hancur secara psikologis. Meneguk, jangan khawatir, Tuan Holt. Saya tidak membuat keputusan itu karena mempertimbangkan nafsu. Luke Nash mengatakan ini, tulus terhadap pria itu. Itu adalah pemuda yang ditemui Minos sekitar 10 tahun yang lalu ketika dia datang ke Pulau Batu untuk berbisnis dengan Ellen dan berbelanja di Old Stone. Saat itu, Luke muda telah mencoba menantang Minos namun gagal total. Namun, dia tidak melupakan hal itu, dan sekarang, karena berada di level 51, dia kembali ke sana dengan beberapa rencana di benaknya. Meskipun dia jatuh cinta dengan Ellen dan masih sangat menyukai wanita ini, Luke belum memutuskan untuk kembali ke negaranya demi dia. Sejujurnya dia merasa dia tidak cocok dengan kompetisi Kekaisaran Barat, jadi dia meminta pembebasannya untuk kembali ke rumah. Tapi tetap saja, mendengar kata-kata kasar pria itu, Luke merasakan sedikit rasa khawatir dalam dirinya. Tapi siapa yang tidak merasakan hal yang sama seperti dia? Bahkan para kultivator pun bisa menderita karena jebakan mental mereka. Jadi, bagaimana dia bisa yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan? Pokoknya, aku merasa ini adalah keputusan terbaik. Jadi aku percaya saja pada instingku. Dia memikirkannya sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Yah, aku ingin tahu bagaimana keadaan Pulau Batu setelah bertahun-tahun. Dia mendengar Oril menanyakan hal ini, tapi dia tidak punya cara untuk menjawab pria itu. Kekaisaran Barat terlalu jauh dari wilayah utara benua tengah. Oleh karena itu, tidak ada sarana komunikasi yang efisien bagi keluarga Nash untuk berkomunikasi dengan Luke. Akibatnya, Luke Nash tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di wilayah itu sejak kepergiannya. Beberapa menit kemudian, di perkebunan keluarga Nash, para anggota terkemuka organisasi itu di kantor pusat berada di halaman terbuka yang luas, tempat seekor monster bersayap berukuran cukup besar baru saja mendarat. Di antara orang-orang itu adalah kepala keluarga Nash, ayah Ellen, dan wanita ini, yang tidak pergi ke daratan untuk berperang bersama pasukan keluarganya. Oh, Lucas, Ellen memikirkannya ketika dia melihat orang itu dari jauh, mengenali pemuda yang tidak banyak berubah sejak kepergiannya. Dia berada di level 51, lumayan. Namun, setelah memikirkannya, sebuah senyuman muncul di wajahnya, dengan dia mengingat bahwa dia telah mempertahankan perbedaan antara level mereka, meskipun dia berada di wilayah utara dunia. Benua Tengah. Sepertinya bertemu Minos di perjalanan melalui kota kering adalah hal terbaik dalam hidupku. Mungkin aku harus segera mengunjunginya. Dia tersenyum, juga mengingat temannya Elena. Tapi saat dia melihat para pendatang baru dalam diam, mereka berdua akhirnya turun dari binatang besar itu dan pergi untuk menyambut orang-orang yang menunggu mereka. Luke, kamu tidak tumbuh dengan buruk? Richard Nash mengatakan hal ini sambil menepuk bahu kanan pemuda itu. Dan Martin Nash, ayah Luke, sama senangnya dengan sang tetua tertinggi. Hehehe, sepertinya kamu berhasil menangani tekanan kekaisaran dengan baik, ya? Luke mengangguk, malu, memilih untuk meninggalkannya untuk membicarakan keputusannya nanti. Tepat setelah menyapa kedua lelaki tua itu, dia melihat ke arah Ellen yang cantik, yang menjadi semakin mempesona setelah bertahun-tahun. Meneguk, dia sudah di level 54. Matanya membelalak kaget, dia tidak percaya bagaimana wanita itu bisa mencapai prestasi seperti itu. Dia telah melakukan perjalanan selama berbulan-bulan hanya untuk pergi ke Kekaisaran Barat dan kemudian menderita karena tingginya persaingan di negara bagian itu. Tapi Ellen tetap tinggal di Pulau Batu yang tenang. Bagaimana dia bisa menerimanya dengan tenang? Bagaimana kamu melakukan itu, Ellen? Ada apa dengan tingkat kultivasimu? Dia bertanya dengan kaget, merasakan ketidakadilan dunia. Yah, aku bekerja keras dan mendapat sedikit keberuntungan. Dia mengatakan ini sambil tertawa anggun. Namun Marvin tidak meninggalkan putranya dalam kegelapan terlalu lama. Dia membuat ekspresi serius dan berkata, Luke, banyak hal telah terjadi di Pulau Batu, dan di utara benua tengah pada tahun-tahun itu kamu telah pergi. Kami pernah berperang di Pulau Batu, dan sekarang seluruh wilayah terlibat dalam perang kemerdekaan dataran hitam. Minos muda, sekutu Ellen, sekarang menjadi orang terkuat di wilayah ini. Setelah mendengar penjelasan singkat ini, rahang Luke hampir jatuh ke lantai karena keterkejutan yang baru saja dia alami mendengar berita ini. Tidak mungkin, bagaimana keadaan bisa berubah begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Dia menanyai ayahnya dengan tidak percaya, merasa seolah-olah orang-orang ini ada di sana untuk merusak mimpinya. Dia ingin menghabiskan beberapa hari bersama keluarganya dan kemudian menemukan mantan saingannya, Minos. Namun, setelah mendengar hal-hal yang tidak masuk akal dari orang-orang itu, dia mengalami perubahan kenyataan secara tiba-tiba,
yang mampu membuatnya menjadi bodoh karena terkejut. Banyak hal yang telah terjadi? Oril bertanya dengan penuh minat, mendapati kemajuan pesat Ellen dan kata-kata Marvin membuat penasaran. Ya, Tuan Holt. Tapi mari kita bicarakan ini di tempat yang lebih tepat. Setelah itu, orang-orang itu mengikuti ke dalam perkebunan Nash, dengan Luke berjalan di belakang orang-orang itu, tanpa ada tanda-tanda kehidupan di wajahnya. Seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Dia bertanya pada dirinya sendiri, merasakan tekanan besar terbentuk di bahunya. Bangkitnya dataran hitam bab 948 sebelum kembalinya. Suatu hari kemudian, setelah lebih dari sehari berada di ibu kota kerajaan salju, Minos telah menandatangani beberapa kontrak jiwa dengan anggota tingkat tinggi keluarga Snow. Namun, Minos masih harus tinggal di kota ini selama beberapa hari lagi, mengingat banyaknya orang yang perlu menandatangani kontrak dengannya. Di sisi lain, terdapat juga permasalahan mengenai keterbatasan satu-satunya hakim spiritual yang mampu mengesahkan kontrak tersebut. Bagaimanapun, semuanya berkembang dengan kecepatan tertinggi, dan dia tidak puas dengan pengaturan yang dibuat oleh keluarga Snow. Tidak, sebaliknya, dia senang. The Snows tampaknya merupakan organisasi yang paling masuk akal dari semua organisasi yang pernah dia hubungi selama beberapa bulan terakhir ini. Mereka memahami posisi mereka, tahu bagaimana menangani situasi tanpa menimbulkan perselisihan yang tidak perlu, dan efisien dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Hasilnya, Minos merasa tenang karena dia bisa berlatih atau berkultivasi di tempat yang ditentukan untuknya saat dia tidak berurusan dengan keluarga Snow. Selain itu, dia tidak menghabiskan banyak waktunya berjalan-jalan di kota ini, mencoba mengenal daerah tersebut. Sebaliknya, dia hanya nongkrong saat pergi mencari makan atau bersantai saat berjalan-jalan antara satu sesi latihan dan sesi latihan lainnya. Setelah kembali dari perjalanan singkat melewati bagian tengah ibu kota kerajaan salju, Minos melewati koridor panjang istana kerajaan. Tempat itu memiliki beberapa koridor yang bersilangan, di mana orang datang dan pergi tanpa menimbulkan keributan namun dengan intensitas yang sulit untuk diabaikan. Dan setelah melewati bagian paling sibuk dari tempat ini, di mana banyak karyawan organisasi ini bekerja, pemuda ini akhirnya sampai di suatu tempat dekat taman perkebunan ini. Di sana, para anggota keluarga kerajaan, di antaranya beberapa remaja putri, sedang bersenang-senang, ada yang duduk di bangku di samping air mancur, ada yang berjalan dengan tenang. Melihat tempat itu, Minos tersenyum melihat betapa damainya orang-orang ini bahkan di hadapan musuh yang begitu menakutkan. Berkah dari ketidaktahuan, pikirnya, senang karena orang-orang itu tidak mengubah perilaku mereka dengan perjalanannya ke sana. Oh, namun, saat Minos menyaksikan dengan gembira area bahagia di perkebunan ini, dia tiba-tiba melihat wajah yang sudah dia kenal. Dan menyadari ekspresi khawatir dan tegang di wajah cantik itu, pemuda ini mau tidak mau mendekati wanita yang seharusnya tidak jauh lebih tua darinya itu. Apakah saya mengenal Anda? Dia bertanya sambil berdiri hanya 3 meter dari wanita berambut pirang yang menghentikan langkahnya di antara Minos dan pagar hijau. Meneguk, aku tidak. Dia tergagap kagum, takut Minos akan mengenalinya di sini. Namun tindakan wanita itu sia-sia. Minos memiliki ingatan yang sangat baik terhadap wajah, dan meskipun dia terlihat sedikit berbeda dari terakhir kali mereka bertemu, dia masih bisa mengenalinya. Sepertinya kamu mencoba berbohong padaku, ya? Dia tersenyum, mendekati wanita itu, membuatnya berdiri di balik pagar hijau itu. Tidak, tolong, kalau tidak salah, warna rambutmu tidak seperti itu. Apakah kamu membuat cara untuk mewarnainya? Dia berhenti hanya 30 cm darinya, menatap wajahnya dengan penuh perhatian. Namun menyadari keheningan yang dia buat setelah perkataannya sebelumnya, pemuda ini menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Terlepas dari warna rambutmu, kamu harus ingat bahwa fluktuasi spiritualmu itu unik. Apakah kamu lupa itu, Misty? Dia tersenyum, mengingat nama wanita yang berhadapan dengannya beberapa bulan lalu saat Christian menyerangnya. Saat itu, Misty dan Christian belum mengetahui seberapa kuat Minos. Dan karena itu, tuan muda keluarga Reid dibunuh oleh penguasa dataran hitam. Adapun Misty, dia telah menemukan cara untuk melarikan diri dari medan perang. Dan karena Minos tidak terlalu tertarik pada seseorang setingkat dengannya, dia tidak repot-repot mengejarnya. Bagaimanapun, dia terkejut menemukan musuh lama di tempat ini. Kenapa kamu tidak bergabung dengan keluarga Reid? Apakah keluarga Snow entah bagaimana terkait dengan organisasi itu? Dia bertanya, dengan kedua tangannya di bahu Misty. Dia lalu berkata dengan kagum. Tidak, rumah salju tidak ada hubungannya dengan keluargaku yang dulu. Tolong jangan lakukan apapun terhadap mereka di akunku. Dia memohon padanya saat air mata menetes dari matanya. Saat itu, setelah melarikan diri dari medan perang, saya pikir saya tidak lagi memiliki masa depan di keluarga Reid. Jadi, alih-alih kembali ke kerajaan ombak, saya datang ke sini, di mana saya akhirnya bertemu yang mulia, Pangeran Ambrose. Oh, jadi, begitulah.
Dia memahami ceritanya, menemukan hal yang menarik dari kemampuan wanita ini untuk keluar dari dasar sumur dan mendekati seseorang yang bahkan lebih kuat daripada mantan rekannya. Sepertinya wanita ini tahu cara memanipulasi orang bodoh yang mengejarnya. Dia tertawa, merasa kasihan pada Ambrose karena mendekati wanita seperti itu. Wanita seperti Misty jarang membawa manfaat bagi pasangannya. Faktanya, risiko paling signifikan adalah suatu hari dia akan memanipulasi Ambrose untuk melakukan sesuatu yang bodoh yang akan membunuhnya atau pergi setelah menemukan pilihan yang lebih baik. Bagaimanapun, peluang Ambrose tidak bagus. Jadi, jawab aku satu hal. Apa Ambrose tahu tentang masa lalumu? Apa dia tahu bagaimana kamu menjadi wanita dari orang itu? Christian Reid? Namun Misty tidak suka harus mendengar informasi salah itu dari Minos. Kamu salah. Aku bukan istrinya, melainkan adik laki-lakinya, Tristram Reid. Apakah begitu? Minos bertanya tanpa sadar, akhirnya teringat pemuda yang dibunuhnya selama perjalanan bersama Ruth ke turnamen spiritual. Jadi, karena orang itulah keluarga Reid menyerangku berkali-kali selama periode ini? Ya, dia menjawab segera, dengan air mata mengalir dari matanya. Dia benar-benar mencintai Tristram, sedangkan Christian, dia hanya memberikan apa yang diinginkannya agar kematian cinta sejati wanita ini bisa terbalaskan. Dan sekarang, di hadapan orang yang bertanggung jawab atas segalanya, mau tak mau dia merasa sedih atas ketidakadilan yang terjadi di dunia. Namun tidak sulit bagi Minos untuk memahami sedikit tentang wanita ini. Kamu cukup rumit, kamu mencintai orang itu, tetapi kamu menjalin hubungan dengan orang Kristen itu, saudara iparmu. Saya melakukan apa yang ada dalam kemungkinan saya? Teriaknya marah atas sindiran Minos. Dia takut pada pemuda ini, tapi dia tidak ingin dibandingkan dengan pelacur yang menjual tubuhnya sendiri. Lakukan apa yang harus kamu lakukan padaku, tapi tolong jangan salahkan keluarga Snow atas kehadiranku di sini. Aku hanya melindungi diriku sendiri di sisi yang mulia. Dia mengatakan itu dengan kepala menoleh ke sisi kanan untuk jangan lihat Minos. Mendesah, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Bahwa aku akan menyerang wanita yang tidak berdaya? Ucapnya sambil melihat bagaimana dia melebarkan kakinya seolah dia siap mengorbankan dirinya di sana. Misty, kamu cantik, tapi aku tidak tertarik pada wanita yang tidak menginginkanku. Jangan salah paham, tapi aku tidak melihat perempuan sebagai konsekuensi atau hadiah atas usahaku. Sebaliknya, akulah hadiah yang harus dikejar. Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sisiku, jadi aku tidak akan pernah membiarkan wanita yang tidak pantas untukku mendapatkan keuntungan itu. Aku hanya akan memberimu hadiah jika aku menyentuh tubuhmu. Dia kemudian berbalik darinya dan berkata dengan suara rendah. Dan jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Dulu, situasi dengan suamimu disebabkan oleh dirinya sendiri. Dia menyerang saya meskipun saya telah memperingatkannya apa yang akan terjadi. Setelah itu, dia menanggung akibatnya. Mengenai penyerangan yang kamu lakukan bersama orang itu, jangan khawatir. Kematian orang lain yang terlibat sudah menutupi kejahatanmu. Selama kamu berperilaku baik, aku tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Dia berkata sambil membuang muka, sebelum akhirnya menatapnya untuk terakhir kalinya. Saya tidak akan mengotori tangan saya dengan darah seorang kultivator level 48 yang tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Jadilah cerdas dan jalani hidupmu dengan hati-hati. Aku tidak akan mengatakan apapun pada Ambrose. Setelah itu, dia menghilang dari tempat itu, meninggalkan Misty sendirian, gemetar karena ketakutan yang masih merasuki hatinya. Dia merasakan kakinya melemah dan berlutut di tanah. Dia berteriak dengan suara rendah, merasa sangat bingung saat ini. Dia tidak mengerti kenapa. Tapi selain kebenciannya pada Minos, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia terprovokasi seolah dia harus membuktikan dirinya padanya. Dan memikirkan hal itu, dia merasa lebih buruk lagi terhadap kedua saudara laki-lakinya yang telah meninggal itu. Maafkan aku, Tristram, Christian. Bangkitnya Dataran Hitam bab 949 kembali ke Dataran Hitam. Setelah pertemuan Minos dan Misty sebelumnya, penguasa Dataran Hitam menghabiskan 2 hari lagi di kota itu hingga akhirnya menyelesaikan urusan resminya di sana. Dia menandatangani semua kontrak jiwa yang diperlukan pada periode itu, setelah meresmikan hubungan bawahan antara dirinya dan para petinggi keluarga Snow. Karena itu, organisasi tersebut sekarang memiliki lebih dari 70% anggota tingkat tinggi yang berkomitmen terhadap Dataran Hitam, sesuatu yang mustahil untuk dihindari. Tentu saja, mengingat orang-orang ini tidak akan bunuh diri untuk membebaskan keluarga ini dari nasib mengerikan, karena tunduk pada Dataran Hitam. Tapi itu akan sangat bodoh jika dilakukan karena kematian orang-orang ini juga akan menguntungkan Minos dan merugikan keluarga Snow secara lebih signifikan. Bala bantuan yang datang dari luar wilayah hanya bersifat sementara, dan dengan berakhirnya perang yang akan terjadi pada suatu saat, kerugian sebesar itu tidak dapat diperbaiki. Jadi, meskipun ada kemungkinan organisasi semacam itu lolos dari genggamannya, Minos sama sekali tidak khawatir. Dan dengan itu, dia telah memperoleh negara lain sebagai bawahannya,
tempat yang tidak seperti kerajaan akhir dan kerajaan ombak, tidak memiliki batasan waktu untuk tetap berada di tangannya. Tidak, tingkat hukuman untuk setiap organisasi yang menentangnya berbeda-beda. Jadi, House Snow telah ditundukkan untuk waktu yang tidak ditentukan tanpa kehilangan anggota penting. Sebaliknya, House Walker telah kehilangan banyak ahlinya dan mendapatkan posisi bawahan selama 1000 tahun berikutnya. Sedangkan untuk House Carline, mereka mendapat keuntungan karena hubungan Minos dengan Kara. Apakah ini sebuah keuntungan yang tidak adil? Ya, itu adalah keuntungan yang tidak adil. Tapi itulah dunia tempat tinggal semua orang yang terlibat. Itu adalah dunia tanpa keadilan. Terkadang memiliki koneksi yang baik akan membawa konsekuensi serupa dengan apa yang Kara capai bagi keluarganya. Itulah hidup, beruntung baginya. Dan dengan kekuatan yang Minos peroleh selama ini, dia bisa mengambil keputusan seperti ini. Dia bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang dia sayangi dan mengacaukan kehidupan orang-orang yang tidak dia pedulikan. Itu adalah keuntungan dari kekuasaan, sesuatu yang dia peroleh dengan mengotori wilayah ini. Adapun apa yang bawahan ini pikirkan tentang dia karena bertindak seperti ini, itu tidak masalah baginya. Dia tidak pernah menjanjikan keadilan kepada orang-orang ini. Ia meminta agar organisasi-organisasi tersebut menjauhi dataran hitam. Namun mereka memilih untuk mempermainkan kesabarannya, mencoba membunuhnya dan menghancurkan apa yang telah dia bangun. Nah, sekarang mereka tidak bisa mengeluh. Itu adalah nasib buruk yang telah mereka bangun, nasib yang bisa dipilih oleh satu orang untuk memihak satu pihak dan merugikan pihak lain. Sekarang mereka hanya bisa menerima kenyataan pahit yang mereka alami. Setelah menyelesaikan bisnisnya di ibu kota kerajaan salju, Minos saat ini berada di salah satu pintu keluar tempat ini. Bersama dengan beberapa spesialis yang sekarang menjadi bawahannya. Di antara mereka adalah Ambrose, ibu pemuda ini, dan bahkan seseorang yang seharusnya tidak berada di levelnya, Misty. Sedangkan untuk Stuart muda, dia berada di atas harimau bersayap level 55 berambut hitam besar itu, mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang itu. Buat pengaturannya secepat mungkin. Biarkan keturunan keluargamu memahami posisi baru keluarga Snow. Dan persiapkan mereka untuk menerima perintahku di dataran hitam, kata Minos dengan tenang sambil melihat ke arah Ambrose. Ya, kami akan melakukan itu. Pangeran itu mengatakan itu dengan singkat. Kirimkan surat kepada ayahmu dan katakan padanya bahwa aku akan mencarinya begitu aku mencapai dataran hitam. Jika dia tidak menerima kesepakatan yang sama seperti yang kubuat padamu. Dia menatap putra Raja Snow dengan pandangan mengancam. Meneguk, yah, jelaskan padanya bahwa aku tidak ingin mendengar keluhan apapun. Dia harus mematuhiku tanpa bertanya. Baiklah, Tuan Minos, kami akan melakukan yang terbaik. Ratu mengatakan ini sambil merasa tidak berdaya. Namun mengetahui kepribadian suaminya, dia tidak begitu khawatir dengan kemungkinan terjadi sesuatu yang buruk. Sebaliknya, yang mengganggunya adalah cara Minos yang menindas dalam menghadapi mereka. Saya senang Anda memahaminya. Musuh terbesar suatu organisasi jarang sekali adalah musuh eksternal, melainkan musuh internal. Pokoknya, jangan berpikir aku tidak akan membunuh bawahan yang tidak patuh. Mengenai masalah pencambukan iblis, aku akan mengizinkan beberapa dari kalian menemaniku begitu aku pergi untuk menghancurkan mereka. Ambrose lalu menghela nafas dalam hati dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Minos. Minos kemudian menatap pangeran itu dan tersenyum melihat sosok Misty bersembunyi di balik Ambrose saat dia memperhatikannya. Si cantik, yang sekarang memiliki rambut pirang, memperhatikannya dengan penuh perhatian sementara dia merasa merinding ketika dia mendengarkan cara kasar Minos berbicara kepada orang-orang itu. Dia sekarang adalah tunangan Ambrose, sesuatu yang dia peroleh setelah berbulan-bulan diolok-olok dan dimanipulasi. Tapi sekarang, di tempat ini, melihat Minos dan tunangannya, mau tak mau dia merasakan sesuatu yang aneh jauh di dalam dirinya. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia tidak seperti yang lain? Dia bertanya-tanya, masih merasa marah pada Minos atas kematian orang yang dicintainya. Tapi di saat yang sama, dia merasa tidak enak karena dia tidak bisa mempermainkan pikiran Minos dan tidak mendapatkan perhatiannya. Dan tampaknya, dia merasa tidak berdaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mendesah. Setidaknya Ambrose memperlakukanku seperti seorang dewi. Pokoknya, aku harus melupakan masa lalu. Jadi, dia berpikir di tengah desahan kekalahannya, menggunakan sisi rasional dari dirinya yang selalu dia banggakan. Orang itu tidak akan pernah membayar atas perbuatannya, dan memendam perasaan negatif terhadapnya hanya akan membuatku semakin sengsara. Segala sesuatu yang bisa dilakukan sudah saya lakukan. Sekarang, yang tersisa hanyalah menerima kenyataan. Meneguk, dia melihat Minos menatapnya ketika dia akhirnya mendengar kata-kata pemuda ini. Ambrose, selamat menikmati tunangan cantikmu. Setelah beberapa hari di kota ini mengenal kalian semua, aku yakin dia akan membawamu ke puncak. Akhirnya, aku tidak bisa datang ke pernikahan kalian di masa depan, jadi aku harap kalian berdua beruntung. Jika hubungan antara kerajaan salju dan dataran hitam berkembang dengan baik di masa depan,
Mungkin aku akan memberikan kalian hadiah, hehe. Katanya sambil menatap mata Misty. Bekerja keraslah untukku, dan imbalannya tidak ada bandingannya. Misty merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya setelah mendengar itu, memahami kata-kata Minos secara berbeda dari orang lain di sana. Minos tertawa hingga akhirnya Maida membuka sayap hitam panjangnya dan melompat ke angkasa. Baiklah, sampai jumpa lagi. Setelah itu, manusia dan binatang dengan cepat terbang ke tempat yang semakin tinggi, menjauh dari kota itu, dan menuju ke arah barat daya. Akhirnya, tiba waktunya Minos kembali ke dataran hitam. Waktunya pulang. Minos memikirkannya dengan puas, ingin sekali bertemu lagi dengan tunangan dan teman-temannya serta wilayahnya. Sepertinya ketika aku tiba di dataran hitam, akan ada negosiasi yang dipimpin oleh gereja spiritual. Dia mempertimbangkan informasi yang dia terima melalui keluarga Snow. Dia kemudian tersenyum memikirkan keindahan yang dia temui selama perjalanan ini. Kalau begitu aku mungkin akan mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Gloria yang cantik. Aku ingin tahu apakah dia terlalu marah? Tidak masalah. Jika dia kesal, itu lebih baik. Segalanya akan menjadi lebih menarik dengan cara itu. Dia tersenyum puas, memikirkan petualangan kecil yang dia alami di kerajaan ombak. Di sisi lain, menurutku tidak akan lama sebelum Ruth kembali dari Flaming Empire. Dia lalu bergumam, saat perang usai, saya akan mengambil cuti sebulan untuk menyelesaikan beberapa masalah kehidupan. Sementara itu, di salah satu cabang gereja spiritual Kekaisaran Flaming, salah satu anggota keluarga Silva yang tinggal di negara bagian ini tiba di aula misi organisasi tersebut sambil membawa medali emas di salah satu tangannya. Benda seperti itu mempunyai lambang seseorang dengan 6 sayap, dengan sebagian besar tubuhnya tertutup oleh sayap itu, sementara sebuah mata besar terlihat di tengah-tengah lambang itu. Dan saat dia memegang benda ini, anggota keluarga Silva memiliki senyum kemenangan di wajahnya, yakin bahwa kali ini dia akan membalaskan dendam keluarganya. Bangkitnya dataran hitam bab 950 tidak dapat diterima. 2 minggu kemudian, sementara situasi perang kemerdekaan dataran hitam tetap sama dalam beberapa minggu terakhir, gereja spiritual telah mengirimkan perintah khusus kepada masing-masing sekte di Kekaisaran Flaming. Setelah kunjungan seseorang yang membawa barang unik dari organisasi itu, gereja spiritual telah menerima sebagian permintaan individu tersebut. Barang tertentu yang dia gunakan adalah semacam janji, sesuatu yang digunakan oleh gereja untuk mendukung organisasi atau orang atas tindakannya di masa lalu. Itu adalah jaminan bahwa tidak peduli berapa lama waktu berlalu atau siapa yang memiliki benda itu dapat digunakan di cabang manapun dari gereja spiritual untuk memenuhi suatu keinginan. Dan selama keinginan pemilik barang tersebut tidak bertentangan dengan prinsip gereja, maka apapun akan diterima. Keinginan keturunan keluarga Silva adalah sesuatu yang melampaui prinsip tersebut. Jadi, organisasi besar itu hanya memenuhi sebagian hal tersebut. Tetapi bahkan sebagian dari keinginan anggota keluarga Silva itu sudah cukup baginya. Itu karena gereja spiritual telah memberi wewenang kepada sekte-sekte Kekaisaran Flaming untuk bertindak sesuai keinginan mereka mengenai masalah ini. Dan dengan itu, anggota keluarga Silva itu menggunakan semua sumber daya yang dia miliki untuk menciptakan misi pembunuhan di organisasi-organisasi kekaisaran tersebut. Misi pembunuhan terhadap Stuart muda dengan cepat mencapai 8 sekte paling kuat di Kekaisaran Flaming, sekte yang benar-benar memiliki sarana untuk menghadapi Minos. Ada sekte lain di Kekaisaran, dan mereka jauh lebih kuat daripada dataran hitam. Namun, banyak dari organisasi-organisasi ini tidak memiliki cukup personel untuk memenuhi setiap misi yang diberikan kepada mereka. Selain itu, organisasi-organisasi ini secara alami memiliki lebih sedikit orang yang mampu membunuh Minos dibandingkan sekte besar. Oleh karena itu, anggota keluarga Silva lebih memilih menggunakan aset organisasi tersebut untuk membiayai misi pembunuhan di 8 sekte utama di negara bagian ini. Dia memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai misi di 8 organisasi ini, jadi dia tidak ragu-ragu membuat taruhan besar ini. Semuanya akan sia-sia jika Minos mati, dan dengan bantuan sekte-sekte besar, pria itu yakin akhirnya bisa membalaskan dendam keluarganya. Organisasi-organisasi ini sangat besar dan memiliki banyak sekali orang yang rela meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke dataran hitam untuk mendapatkan kristal. Terlebih lagi, jika Minos masih cukup baik untuk bertahan hidup, hal seperti itu juga tidak buruk. Lagi pula, begitu anggota sekte-sekte ini mati di tangannya, hal ini secara alami akan memulai siklus balas dendam di pihak orang-orang dari organisasi-organisasi ini. Dia telah mengambil langkah terbaik melawan Minos dengan satu atau lain cara. Dan saat ini, misi tersebut sudah tersedia di aula misi di dalam properti 8 sekte tersebut. Di mana setiap murid dapat melamar mereka. Di markas besar sekte awan abu-abu. Pada saat ini, seorang wanita sedang terbang menuju lokasi paling terbatas di perkebunan besar itu. Di saat yang sama, dia memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Dia memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Maisie. Meski begitu, dia terlihat beberapa tahun lebih muda dan tidak sekuat ibu cantik Minos.
Namun, meskipun dia terbang menuju tempat paling kritis di sekte itu, tidak ada satupun orang suci spiritual yang mengawasi area itu yang mau menghentikannya untuk melanjutkan penerbangannya. Tidak, wanita ini dan kakak perempuannya memiliki akses penuh ke tempat ini, dan mereka masuk ke sana kapanpun mereka mau. Dan dengan kebebasan bertindaknya, Angelica Coleman, level 64, melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya mencapai rumah utama di area tersebut. Ayah, gereja spiritual terkutuk itu sudah gila. Dia meneriakkan ini setelah memasuki kediaman tempat dia dibesarkan, memanggil seseorang dengan janggut pendek dan rambut putih. Lihat ini, dia tiba di samping lelaki tua yang sedang bermeditasi di lantai, di depan dinding kaca panjang yang memberikan pemandangan seluruh properti sekte awan abu-abu. Pada saat yang sama, seorang wanita yang memiliki ciri-ciri Angelica dan Maisie, hanya jauh lebih tua dari mereka berdua, memandang wanita itu dan bertanya. Angelica, kenapa kamu berisik sekali? Melihat ibunya, Angelica melihat wanita mengenakan jubah putih panjang terletak di samping meja dapur dan berkata dengan nada prihatin. Gereja spiritual mengirimi kami sebuah komunike yang mengesahkan misi baru yang dikirimkan ke sekte kami. Mereka mengatakan dalam komunike itu bahwa kami dapat bertindak sesuai keinginan kami, bahwa kami tidak akan dihukum hanya karena misi ini di wilayah utara. Oh, aneh, kata ibunya terkejut karena dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Sedangkan lelaki tua yang sedang bermeditasi itu akhirnya membuka matanya dan mengambil kertas Angelica dari salah satu tangannya. Angelica kemudian berkata kepada ibunya, misi yang dimaksud adalah melawan Minos kecil. Gereja terkutuk memberi wewenang kepada semua sekte kita untuk menerima misi ini. Apa? Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Patience King, level 75, mengatakan ini dengan ragu. Minos hanyalah seorang anak kecil yang sedang bermain perang. Bagaimana gereja spiritual bisa terlibat dalam omong kosong seperti itu? Tetapi pada saat itu, ketika kedua wanita itu sedang berbicara, kakek tua Minos menjadi semakin tertekan mengenai hal ini, merasa tidak mungkin orang-orang ini akan begitu berani. Itu tidak bisa diterima, dia berkata dengan keras, perlahan-lahan berubah menjadi hijau karena marah, membiarkan sebagian aura kuatnya dari orang suci spiritual level 79 melarikan diri. Beraninya mereka mengancam cucuku seperti itu? Oswald Coleman, level 79, orang yang ditemui Minos di Peak of the Fog hampir 10 tahun yang lalu, ayah Maisie, tidak dapat menerima hal seperti itu. Minos hanyalah seorang pemuda yang menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan orang lain, suatu kebanggaan bagi lelaki tua itu. Jadi, bagaimana dia bisa menerima campur tangan seperti itu? Itu tidak masuk akal, perbedaan proporsinya sungguh luar biasa, dan dia tidak dapat menerimanya tanpa melakukan sesuatu. Brengsek, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia berdiri dari tempatnya dan kemudian terbang melewati kaca di depannya, dengan cepat menuju ibu kota negara bagian ini. Sementara itu, pecahan kaca perlahan tersebar di sekitar kediaman Master Sekte Awan Abu-Abu sementara pria ini sudah terbang beberapa kilometer jauhnya. Say, nenek Minos menghela nafas khawatir, merasa banyak masalah yang bisa timbul dari sikap suaminya. Tapi dia memahami Oswald dengan baik. Bagaimanapun juga, Minos adalah satu-satunya cucu dari keduanya. Faktanya, satu-satunya keturunan laki-laki dari cabang keluarga Coleman itu, seseorang yang sangat mereka nanti-nantikan. Dan mengingat Minos tidak pernah melakukan kejahatan besar apapun, bagaimana mereka bisa menerima hukuman mati seperti itu? Dia kemudian bertanya pada putrinya, Angelica, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah gereja menjelaskan mengapa mereka mengubah posisinya begitu tiba-tiba? 6. Ya, sepertinya seseorang mendapatkan medali janji Serafim dan menggunakannya. Medali janji Serafim adalah barang terbatas yang diproduksi lebih dari 3 juta tahun yang lalu ketika gereja spiritual masih belum genap 0,1% dari keadaan di zaman sekarang. Dan medali-medali tersebut telah dibagikan seluruhnya selama waktu itu sebagai janji utang. Begitu benda itu digunakan, gereja menghancurkannya. Oleh karena itu, barang-barang tersebut langka dan berharga. Medali janji Serafim, siapa yang menggunakan serangan seperti itu untuk melawan Minos? Tak satu pun dari orang yang kukenal yang memiliki salah satu item ini akan membuat hal yang tidak masuk akal. Angelica mengangguk setuju dan berkomentar. Saya kira seseorang cukup beruntung menemukan salah satu medali yang hilang. Mata Patience menajam setelah dia mendengar ini. Itu bukan tidak mungkin. Banyak organisasi telah tumbang di benua tengah kita dalam 1 juta tahun terakhir. Tapi sampai hal itu jatuh ke tangan musuh Minos. Nasib buruk macam apa itu? Sementara itu, di luar kediaman itu, banyak orang suci spiritual yang sudah tercerabut, khawatir tentang bagaimana Oswald meninggalkan rumahnya. Niat dan aura membunuh pria itu telah mengagetkan setiap orang, membuat mereka menggigil hanya dengan merasakannya selama beberapa detik. Apa yang telah terjadi? Berita buruk macam apa yang Angelica sampaikan kepada Master Sekte? Seorang lelaki tua level 76 menanyakan hal ini dengan lantang, khawatir. Aku tidak tahu, tapi ketua sekte tampak sangat marah.
Ruang di sekelilingnya hampir runtuh. Meneguk. Tidak hanya itu, dia terbang sambil menggunakan kemampuan bawaannya. Kita akan mendapat masalah. Yang terkuat di sana mengatakan ini ketika dia mengingat perasaan mengerikan yang dia rasakan sebelumnya.